Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kiswantoro, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 Universitas Sanata Dharma. Hari ini tanggal 18 Agustus 2021 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara daring salah satu uji kinerja PPG dalam jabatan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, saya tanya lagi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Pak. Oke, kalau terdengar dengan jelas, nah, kita langsung mulai saja ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Ya, Sehat. alhamdulillah sehat ya. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian ya. Karena kita masih dalam kondisi pandemi ya, makan yang teratur ya, dan juga jangan lupa olahraga. Protokol kesehatannya juga jangan lupa ya. Semoga kita bisa secepatnya melakukan tatap muka di sekolahan. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Baik, kita langsung mulai. Apakah gambar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kelihatan langsung kita mulai ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya pada Google Form yang sudah saya sediakan di grup WA kita. Baik, untuk yang pertama, masih ingatkah kalian tentang perkalian bilangan bulan? 3 kali 4? Masih ingat hasilnya berapa? 12. Ya, 12 ya. Masih ingat ya kemarin ya 12. ya, masih ingat ya kemarin 3 kali 4 caranya bagaimana? Masih. Ya, oke. Kalau masih ingat kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kemarin kita 3 kali 4 caranya bagaimana? Kalau contoh yang minggu lalu kan ada 3 kali 1. Kita minum obat 3 kali 1. Berarti kita minum obatnya berapa kali? 1, 1 dan 1 ya. Satunya ada 3 kali ya. Kalau 3 kali 4 berarti 4-nya ada berapa? 3. Ada 3. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Lah, ini ada cara lain lagi untuk menentukan 3 kali 4. Ya. Caranya yang pertama 3. Ya, kita buat bangun ya, persegi. Ya, bangun persegi ada 3 bagian ini. 1, 2, 3. Ya, yang pertama itu bangunnya mendatar, ada 3 bagian. Kemudian kalau dikali 4 itu artinya kita buat bangun lagi yang ada 4 bagian. 1, 2, 3 dan 4. Kalau yang ini bangunnya mendatar, kalau ini kita buat bangunnya tegak ya. Kalau sudah, itu bangun yang kiri yang warna kuning kita gabungkan dengan bangun yang sebelah kanan yang warna abu-abu. Cara menggabungkannya ditumpuk ya, kita geser. Nah, kalau sudah menjadi satu, kita hitung. Tadi 3 kali 4 hasilnya berapa? 12. 12 ya. Coba. 12. Nah, kalau cara yang pakai gambar ini kita gabungkan, kita tumpuk gambarnya. Coba dihitung hasil gabungannya itu ada berapa kotak? Coba ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, dan 12. Sama hasilnya. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang perkalian dengan cara ini? Tidak, Pak. Ya, Tidak, Pak. bisa ya. Oke. Tidak, Pak. Kalau tidak, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi tentang kemarin masih ingatkah kalian tentang pecahan? Masih ingat apa tidak? Masih, Pak. Masih ya. Masih, Pak. Nah, misalkan pecahannya A per B. A itu yang atas pembilang apa penyebut? Pembilang. Ya, Pembilang. yang A pembilang. Terus yang B itu pembilang atau penyebut? Penyebut, Pak. Ya, oke. Penyebut. Ya, kita lanjutkan lagi. Masih ingatkah kalian tentang persegi panjang? Dulu mungkin pas SD sudah kalian pelajari tentang persegi panjang. Masih ingat? Masih ya. Masih, Pak. Nah, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Ya, ini akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini. Ya. Terus kemudian, pernahkah kalian melihat perkebunan? Pernah lihat kebun? Pernah, Pak. Ya, Pernah, Pak. karena di daerah kita ya, di Batu Kumpul kan jika termasuk Cikadu, Sojogan itu kan masih banyak perkebunan. Kemudian jika kebun ini ya seperempatnya itu ditanam pepaya. Nah, misalnya ada sebuah kebun, kemudian seperempatnya itu ditanam pepaya dan ternyata 2/3 kebun yang ditanam pepaya tersebut sudah matang ya. Jadi seperempat kebunnya itu ditanam pepaya. Nah, dari seperempatnya itu 2/3-nya itu pepayanya ternyata sudah matang. Lah, kira-kira berapa bagian dari kebun tersebut yang terdapat pepaya yang sudah matang? Cara mencarinya akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Ya. Nah, kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini itu kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Ya, tentang perkalian pecahan. Yang pertama, nanti kalian akan mengamati sebuah permasalahan. Ya. Kemudian setelah itu kalian diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Setelah itu nanti kalian diskusi kelompok. Biasa diskusi kelompoknya di grup WA ya, grupnya masih sama seperti kemarin-kemarin. Setelah kalian diskusi, nanti menyajikan hasil diskusi, disampaikan hasilnya seperti apa. Setelah disampaikan, nanti kita membuat kesimpulan. Ya, setelah kita membuat kesimpulan, nanti saya memberikan evaluasi pengetahuan dan keterampilan. Evaluasinya itu saya gunakan Google Form. Nah, ini untuk kegiatan hari ini. Apakah ada yang ditanyakan untuk kegiatan hari ini? Tidak, Pak. Ya, Tidak, oke. Pak. Kalau Tidak. kalau Tidak, Pak. tidak ada, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini ya, dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan saintifik diharapkan yang pertama setelah berdiskusi, nah nanti kalian diskusi dengan teman kalian, nanti kalian dapat melakukan operasi perkalian pecahan dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi lagi, nanti kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pecahan dengan benar. Kemudian untuk fokus pengembangan karakternya itu disiplin dan gotong royong. Nah, kemudian manfaat perkalian pecahan. Coba ada yang tahu manfaatnya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Yang lain ada yang tahu Tidak, manfaatnya? Pak. Tidak, Pak. Tidak. Pak. Tidak. Oke. Nah, salah satu manfaat manfaat perkalian itu ada beberapa. Ada beberapa manfaat. Ya, yang pertama, contohnya misalkan kalian membantu ibu menghitung sebuah tepung yang ada di rumah. Misalkan ibu menyuruh kalian, misalkan Mbak Alia, coba hitung tepung yang ada di rumah
masih ada berapa ya ibu mau membuat kue. Nah, misalkan disuruh menghitung tepung sisa yang ada di rumah. Nah, misalkan kalian di rumah punya tepung 1/4 kilo. Ya, kalian pernah beli tepung 1/4 kilo. Ya, kemudian tepung tersebut sudah digunakan 1/2 atau setengah kilo. Nah, sudah digunakan setengah kilo. Nah, kalian bisa menghitung. Nah, kalian bisa menghitung berarti tepung yang ada di rumah, tepung yang ada di rumah itu berapa kilo. Nah, bisa digunakan perkalian tersebut. Ya, berarti tepung yang ada di rumah itu berarti karena kalian pertama belinya 1/4 kilo, ya berarti 1/4 dikali karena sudah digunakan setengahnya, berarti 1/4 dikali 1/2 atau setengahnya. Nah, itu sisa tepung kalian. Itu salah satu dari manfaat perkalian. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini perhatikan permasalahan berikut. Rizky mempunyai sebuah akuarium seperti gambar di samping. Alas akuarium tersebut berbentuk persegi panjang. Nah, ini sebuah akuarium. Alasnya itu yang bawah ini. Alasnya ini yang bawah berbentuk persegi panjang. Nah, jika panjang alasnya 1/4 meter dan lebar alasnya 2/3 meter, tentukan luas alas akuarium tersebut. Tentukan luasnya, luas alasnya, karena alasnya berbentuk persegi panjang, berarti luasnya panjang kali lebar. Nah, coba diperhatikan. Tadi panjangnya 1/4, ya, panjangnya 1/4. Lebarnya 2/3. Diperhatikan panjangnya 1/4. Kalau 1/4 berarti arsirannya ada berapa? 1. Ya. Ya, ini kalau lebarnya. Ya, terus lebarnya 2/3. Berarti yang diarsir ada berapa? 2. Ada 2. Ya, ini berarti sudah betul ya. 2, Pak. Ya, yang pertama caranya panjangnya digambar dulu. Yang sebelah kiri itu mendatar karena 1/4 berarti ada 4, 1, 2, 3, 4. 1/4 berarti yang diarsir 1. Nah, ini lebarnya per 3. Berarti kita buat yang tegak ada 3 bagian. Karena 2 berarti yang diarsir ada 2. Kemudian langkahnya untuk mengalihkannya kita gabungkan. Nah, kita gabungkan antara gambar yang sebelah kiri dengan gambar yang sebelah kanan. Kita geser, kita satukan. Nah, ini. Nah, ini tadi gambarnya yang sudah kita tumpuk. Ya, luasnya tadi panjang kali lebar. Panjangnya 1/4 dikali 2/3. 1/4 kali 2/3 itu hasilnya bisa dilihat di sini. Kotakannya ada berapa ini? Coba dihitung. 12. 12. 11, Pak. Ya. Kotakannya ada 12. Kita taruh di penyebut 12. Berarti pernya 12. Atasnya pembilangnya itu kotakan yang ada warna merah dan sama warna hijaunya. Coba yang ketumpuk yang ada warna dua-duanya, warna merah sama warna hijau. Itu ada berapa kotakan? Coba dilihat gambarnya. Nah, 2, Pak. ada 2. Ya, berarti pembilangnya 2. Karena tadi satuannya meter, luas ya jadi satuannya meter persegi. Nah, ini tadi hasilnya 2/12. Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ada. Nah, oke. Tidak, Pak. Kalau tidak ada, biasa nanti seperti ini kalian masuk ke grup WA ya, grup WA kelompok kalian ada kelompok 1, 2, 3 ya. Nanti saya kasih LKPD, kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian masuk lagi ke Google Meet. Ya, saya kasih waktu sekitar 15 menit. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan keluar dari Google Meet dulu, tidak apa-apa. Ya, langsung masuk ke
meja. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya cek dulu suara saya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bagaimana? Tadi sudah selesai dikerjakan apa belum? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Gambar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. kalau sudah, kita mulai. Untuk yang pertama, kegiatan 1. Pak Arya mempunyai sebidang sawah dengan panjang 4/5 HM. HM itu hektometer. Dan lebarnya 3/4 HM atau hektometer. Berapakah luas sawah yang dimiliki Pak Arya? Sawah Pak Arya berbentuk persegi panjang. Luasnya berarti panjang kali lebar. Kita ke langkah yang pertama. Arsilah bagian dari panjang sawah. Tadi panjang sawahnya berapa? 4/5. Nah, 4/5. Per 5 berarti kita buat bagian. Nah, yang pertama kotak. Kotakan ya, ada 5 bagian. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 4/5. Kalau saya gambar seperti ini, coba dilihat, benar apa salah? Itu 4/5 apa bukan? Salah, Pak. Nah, kalau yang saya gambar ini berapa per berapa? 3/5. 3/5. Nah, betul. 4/5 berarti, ini. Nah, ini udah betul ya. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Arsilah bagian dari lebar sawah. Tadi lebarnya berapa? 3/4. 3/4. 3/4. Nah, 3/4. 3/4. Oke. Nah, ingat yang pertama kita gambarnya mendatar, ya. Yang kedua kita gambarnya tegak. 3/4. Per 4 berarti kita buat 4 bagian. Ya, karena 3 yang kita arsir ada 3. Nah, coba. Nah, ini yang kita arsir ada 3. Ini 3/4. Sudah betul apa belum? Sudah, Pak. Sudah betul ya? Sudah, Pak. Nah, kemudian langkah ketiga, kalikan panjang dan lebarnya. Gambar bagian panjang ditimpa dengan gambar bagian lebar. Tadi panjangnya berapa per berapa? Masih ingat? 4/5. Ya. Nah, kemudian lebarnya berapa per berapa tadi? 3/4. 3/4. Nah, 3/4. ya ini gambar ini Seperempat. ya, kita pindah ke sini. 3/4 berarti yang diarsir sebanyak 3 bagian. Nah, 3/4. Kemudian gabungkan ya atau timpa dengan gambar panjang dengan bagian lebar. Yang ini kita gabungkan. Nah, kita gabungkan, kita copy, kita gabungkan di sini. Coba. Nah, kedua gambar ini kita gabungkan. Dilihat gambarnya. Bentar, saya ubah dulu warnanya biar kelihatan. Nah, ini hasilnya. Pernya per berapa? Dilihat ini kotakannya, coba dihitung. Kotakannya ada berapa? 20. Nah, 10, Pak. ada 20. Yang lain 20? 20. Ya, 10, Pak. 20 ya. Terus yang atas pembilangnya itu berarti kotakan yang terkena 2 warna. Ada berapa coba dihitung? Nah, 12, Pak. ada 12. 12. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Berarti 4/5 dikali 3/4 hasilnya 12/20. Nah, yang kegiatan 1 jawabannya 12/20. Bagaimana? Ada yang jawabannya berbeda atau sama jawabannya 12/20? Sama. Sama, Pak. Oke. Kalau begitu kita lanjut. Kegiatan 2. Hitunglah perkalian pecahan berikut dengan menggunakan gambar seperti kegiatan 1. Ada nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan yang nomor 1 terlebih dahulu. Yang pertama 2/6 dikali 2/3. 2/6 dikali 2/3. Nah, yang pertama per 6. Nah, berarti ini kotakannya bagiannya ada 6. 2/6 berarti kita gambar 2. Coba, kalau saya gambar seperti ini, benar apa salah? Salah, Pak. Salah ya, karena ini berapa per berapa? Salah, Pak.
3 per 6. 3 3 per 6. Ya. 3 per 6. Kalau saya gambar seperti ini, boleh atau tidak? Boleh. Pak. Ya, Boleh, Pak. boleh ya, karena ini sama-sama 2 per 6. Yang kedua, 2 per 3. Kalau saya gambar seperti ini, boleh atau tidak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke. Boleh, Pak. Nah, berarti seperti Boleh, Pak. ya, seperti kegiatan 1, ya, berarti kita gabungkan gambarnya atau kita timpa, ya. Kita copy dulu biar gampang. Nah, ini hasilnya kita gabungkan. Atau kita copy dulu. Coba dilihat hasilnya. Nah, hasilnya dilihat ini penggabungannya. Ya. Pernya per berapa kira-kira? Coba dihitung itu. Pernya per berapa? Hitung dulu. Penyebutnya berapa? 18. 18 ya. Kita 18. hitung. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, penyebutnya 18. Pembilangnya berapa? 4. 4. Oke, pembilangnya 4 ya, karena yang ada warna dua-duanya ada 4 ini dilihat 1, sebelah sini 2, terus 3, 4. Ya, berarti hasilnya 2 per 6 dikali 2 per 3 itu 4 per 18. Kita lanjut yang kegiatan 2. 2 per 5 dikali 2 per 4. 3 per 5 dikali 2 per 4. 3 per 5. Penyebutnya 5. Berarti kita buat, nah, kotakan 5 bagian. Kalau saya gambar seperti itu boleh atau tidak? Tidak, Pak. Benar, Pak. Boleh, Pak. Ayo, ada yang bilang tidak, ada yang bilang Boleh. Kalau saya gambar seperti ini, itu boleh. Ya, kenapa boleh? Kan pembilangnya 3. Nah, kalau pembilangnya 3 itu artinya ya, yang diarsir ada 3 bagian. Nah, ini kan 1, 2, 3. Ya, letaknya terserah di mana. Mau di atas semua boleh, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di tengah, nggak apa-apa ya. Yang penting yang diarsir ada 3. Nah, berarti ini boleh diarsir seperti ini. Kalau ngarsirnya seperti ini, itu baru tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Karena ini yang diarsir ada 4. 1, 2, 3, 4. Padahal pembilangnya ini 3. Nah, terus 2 per 4. 2 per 4. Kalau saya arsirnya seperti itu, boleh atau tidak? Boleh. Boleh, Pak. Oke, Boleh, boleh. Pak. Ya. Boleh, Pak. Karena ini yang diarsir ada 2. Ada 2. Dua. Ya, oke ya. Kemudian kita gabungkan. Nah, sebelum gabungkan saya edit dulu gambarnya biar kelihatan. Oke. Kemudian kita gabungkan gambarnya. Ya, coba dilihat. Coba dilihat gambar gabungannya. Pernya per berapa? Penyebutnya ada berapa? Coba dilihat di situ kotakannya ada berapa? 20, Pak. Ada 2. 20, Pak. Kotakannya ada 20. Ada 20. Baik. Kemudian yang pembilangnya atau kotakan yang ada gambar warna dua-duanya ada berapa? 6, Pak. Ya, 6. 6, Pak. Ada 6 ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nomor 2 jawabannya 6 per 20. Apakah sama atau ada jawaban yang lain? Sama, Pak. Sama. Pak. Ya. Kalau sama, coba sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kegiatan 3. Coba. Dengan melihat pola pada kegiatan 1 dan 2, tanpa menggunakan gambar, hitunglah perkalian pecahan berikut. Nah, ini tidak menggunakan gambar, ya, tanpa menggunakan gambar. Nah, coba. Nomor 1, 2 per 7 dikali 3 per 4. Coba, kira-kira hasilnya berapa? Dengan melihat pola 6 per 28. 6 per 6 per 28. 28. Kalau nomor 2, berapa per berapa? 9 per 28. 10 per 10 per 18. 18. 18. Ya. Nomor 3, berapa per berapa? 12 per 35. 12 per 35. 35. Coba ya, kita bahas dari nomor 1. Jawaban 6 per 28. Ada jawaban yang lain?
Atau sudah sama? Sama, Pak. Sama. Oke. 2/7 dikali 3/4 sama dengan 6/28. Coba. 6 kalian tanpa menggunakan gambar, ya, kalian tadi melihat pola pada gambar tersebut. 6 itu didapat dari mana? Coba. Kalian dapat 6 dari 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3. Ya. 2 kali 3. Ya, kalau 28 kalian dapat dari mana? 7 kali 4. 7 kali 7 kali 4. Ya, berarti yang 7 kali 4. ya, 7 kali berarti 4. kalian 2/7 kali 3/4 ketemu 6/28. 6 itu kalian ketemu dari 2 kali 3. Nah, ini berarti pembilang, ya, yang atas kali yang atas, pembilang kali pembilang. Yang bawah itu 28, tadi kalian ketemu dari 7 kali 4. 7 itu berarti penyebut, 4 kali penyebut, 7 kali 4. Jadi penyebut kali penyebut. Ya, nomor 2. Lanjut. Nomor 2, 10/18. Apakah jawabannya sudah sama semua atau ada jawaban yang lain? Tidak, Pak. Sudah. Ya, tidak ada yang sudah sama ya. Ya. Kalian 10 dapat dari 5 kali 2. 5 kali 2. 5 kali 2. 18 dapat dari 6 kali 3. Oke. 6 kali 3. Ya, oke, sudah betul. Lanjut ke nomor 3. Jawabannya 12/35. 12/35. Apa ada jawaban yang lain? Apa sudah sama semua? Tidak. Sama semua. Oke, ya, 12 dapat dari 4 kali 4 kali 3. kalau 35 dapat dari 7 kali 5. Oke. 7 kali 5. Nah, baik. Sampai di sini ya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, kalau Tidak, Pak. oke, kalau tidak ada, ya, kita ke kesimpulan. Berdasarkan kegiatan 1, 2, dan 3, didapatkan bahwa perkalian pecahan biasa dapat dilakukan dengan apa tadi kalian? Mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Oh iya, betul sekali ya, dengan mengalihkan pembilang Pembilang dengan pembilang. ya, dan penyebut dengan penyebut. Oke ya, nanti kalian ya ini di kegiatan 3 ya, kalian bisa ketemu 6 dari mengalihkan pembilang dengan pembilang, 28 penyebut dan penyebut ya, sama dengan yang kegiatan 1 dan 2 ya. Berarti kesimpulannya ini, kalau perkalian pecahan biasa ya dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut ya. Berarti tinggal kalikan pembilangnya kalikan dengan pembilangnya, terus kalikan kemudian penyebutnya dikalikan dengan penyebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya. Baik, untuk kegiatan hari ini apakah menurut kalian mudah atau susah? Lumayan, Pak. Lumayan. Oke, lumayan mudah ya. Baik, tadi kesimpulan yang kita dapat apa? Kalau perkalian pecahan berarti yang dikalikan apa dengan apa, terus apa dengan apa? Yang pertama apa dengan apa? Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan Pembilang dengan pembilang, penyebut. ya, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Coba saya tanya sedikit ya. Misalkan 2/3 dikali 3/4. Hasilnya berapa? 2/3 dikali 3/4. Coba berapa? 6/12. 6/12. 6/12. Nah, sudah bisa ya. Ya. 6/12. Nah, kalau sudah bisa, nah, saya berikan kalian evaluasi penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ya, saya kirimkan linknya di Google Form. Baik, kalau sudah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas pembagian pecahan. Ya. Kemudian untuk hari ini saya cukupkan pembelajarannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.